Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel Hong Amulet Indo. Kali ini saya mau sharing pengalaman dari customer menggunakan amulet Luang Pu Jet. Biasanya banyak customer yang bercerita mengenai amulet Luang Pu Hong kan. Padahal dari sisi amulet Luang Pu Jet sendiri banyak sekali orang yang memiliki pengalaman bagus. Dan itu sudah saya sharing banyak di story highlight Instagram kita yang Hong Amulet. Cuma banyak customer-customer baru yang jarang lihat di story highlight. Padahal bisa dibuka di sana ya. Nah, sebenarnya customer yang memberikan testimoni baru ini itu sudah pernah kasih testimoni sebelumnya dan saya masukin di Instagram. Cuma di YouTube belum pernah. Karena saya pikir terlalu merepotkan untuk bawa lagi testimoni lamanya. Tak disangka hari ini ia bercerita mengenai pengalamannya memakai amulet Luang Pu Jet sebelum dia memamerkan lagi amulet baru hari ini, yaitu dia ngambil Payawali dari Luang Pu Hong. Dan cerita juga menarik karena katanya itu kayak hatinya tuh ditarik dan senantiasa memikirkan amulet baru itu, begitu menginginkan. Dan itu dia termotivasi karena pengalaman sebelumnya memakai amulet Luang Pu Jet yang sudah terbukti positif. Awalnya ia adalah seorang yang baru ya, belum pernah kenal dunia amulet, masih berpikir coba aja deh katanya. Dia cerita sama saya coba aja deh katanya, kalau misalnya bermanfaat syukur, enggak ya udah. Dia mikir kayak gitu. Saya kaget juga, ada yang orang berpikir seperti itu gitu ya. Nah, tapi ya nggak masalah karena sekarang dia sudah merasakan manfaatnya, malah sekarang ingin menambah koleksinya lagi, ya udah. Karena dia sudah tahu juga amulet mana yang mau dipakai, dia langsung kontak saya tadi siang dan dia bilang, sebenarnya saat ini saya kurang dana nih untuk memamerkan amulet yang baru ini karena rezeki-rezeki yang sudah didapat sebelumnya dikirimkan untuk membiayai keluarga gitu ya. Dan itu ada sesuatu yang bisa saya pelajari di pengalaman ini. Nah, ntar akan saya bahas apa yang saya pelajari di pengalaman customer ini, dan juga sekaligus saya akan menunjukkan testimoninya di samping saya ini. Oke, kita mulai aja. Nah, sambil teman-teman lihat apa yang dikatakan oleh beliau, saya akan bacakan di HP ya, karena ini sifatnya chat, jadi saya nggak ingetin katanya satu persatu. Jadi saya baca, teman-teman juga bisa baca di sini, oke? Beliau cerita nih, ini aku kan pijit ya, maksudnya mungkin saat ini dia menjalani pekerjaan pijit, karena sebelumnya setahu saya customer ini pekerjaannya berkaitan dengan yang berhubungan dengan konten-konten ya, sekarang sudah agak berbeda. Terus dia bilang, orang itu banyak suka loh sama aku katanya. Padahal rasanya aku gak terlalu bisa pijit. Kalau aku rasanya kurang uang, ada aja rezeki kok. Biasanya dikasih tips. Kadang ada saudara yang ngasih. Bahkan orang tua saya kok kirim uang ke saya, padahal orang tua saya nggak pernah kirim uang sebelumnya. Katanya ada aja rezeki kalau dia ngasih ke anaknya, kata orang tuanya. Padahal harusnya kan aku yang kasih uang ke orang tua kok. Kadang nggak enak, tapi semoga aku sukses di sini, bisa bantu yang lain juga. Dan diketemukan sama bos. Nah ini saya sensor ya kata-katanya ya, bos sesuatu dah. Yang royal ke aku kok. Padahal ada istri katanya. Saya sampai takut, tapi dia anggap aku anaknya. Tapi aku tahu batasan. Dia kasih aku ini itu, aku nggak mau. Dia bilang aku manis sekali, suka benar dia sama aku, nggak bisa beralih. Sampai aku juga dekat sama Koko China, maksudnya Koko orang Chinese ya. Dia suka benar sama aku, dia bilang suka kepikiran. Aku nggak tahu kenapa, dan dia bantu aku menjadi orang yang lebih baik dengan prinsip hidup dia. Karena menurut dia, aku perlu bimbingan karena aku terlalu terbuka sama orang. Makin lama pakai amulet ini, perlahan makin ada aja kejutannya. Diketemukan sama orang-orang yang baik. Pas kemarin pusing, pengen buka usaha cari modal, itu ketemu sama bos, Dia mau kasih modal ke aku, tapi aku masih mikir kok, aku anaknya nggak mau repotin orang lain. Sampai dia mau kasih aku untuk kuliah. Dia bilang aku mirip anak dia yang perempuan satu-satunya. Nah, saya juga jawab kan, di sini dibilang di sini, ya itu dipertimbangkan dulu aja, gitu. Lebih baik ngomong terbuka di awal kalau misalnya nggak enak alasannya kita kenapa, dibanding kita udah terima nggak taunya nanti ada tuntutan macam-macam gitu. Ya nah,
Tapi di luar itu, amulet itu akan membantu kita menarik orang-orang yang baik untuk mendekat. Nah, di sini pelajaran yang bisa saya ambil adalah kakak ini memiliki hati yang baik. Jadi tidak sekadar memanfaatkan orang yang baik padanya. Karena banyak loh orang yang berusaha cari amulet tujuannya hanya kepentingan diri sendiri. Nah, memang kita menginginkan bantuan dari amulet untuk diri kita. Itu nggak salah. Tapi ketika orang bantuan datang, kadang-kadang dilakukan aji mumpung aja gitu, tanpa memikirkan konsekuensinya. Sementara kakak ini sudah memikirkan, oh tahu bapak ini, bos ini punya background seperti ini, latar belakang seperti ini. Kalau saya begitu menerima aja, suatu hari saya bisa dituntut untuk melakukan ini itu gitu ya. Nah ini bagus banget gitu. Jadi memang untuk orang-orang yang memiliki hati yang tulus, hati yang baik seperti ini, itu akan amulet lebih baik lagi efeknya, lebih dahsyat lagi. Apalagi kalau dia berpikir untuk berbagi sama orang lain. Makanya banyak banget saya utarakan, baik itu di Instagram, di YouTube gitu ya. Itu terutama memakai amulet itu diikhlaskan. Dan kakak ini ikhlas sekali memakai amuletnya. Saya tahu dari awal pertama kali yang tadi saya cerita sampai dengan detik ini, kadang dia sharing gitu ya. Beliau ini nggak memikirkan untuk hanya dirinya aja gitu. Hanya saya maunya tuh gini. Ada orang yang begitu chat saya bilang, oh saya punya usaha gini, saya maunya gini. Ingat, sesuatu itu berjalan nggak selalu sesuai kemauan kita, tapi pasti yang terbaik buat kita. Meskipun yang terlihat itu hal buruk. Misalnya, kali ini kita mampet nih, hari ini lagi nggak bagus gitu ya, lagi nggak bagus misalnya pekerjaannya, atau misalnya kondisi dagangnya. Itu belum tentu jelek buat kita. Bisa aja hari ini kalau kita misalnya penjualan bagus, terus hari ini kalau kita megang uang, kita malah uang itu bisa cepet habis karena peruntungannya lagi nggak bagus. Nah, jadi positive thinking aja. Jadi kalau misalnya rezeki hari ini dapat segitu, ya syukuri, besok akan ada lagi. Bukan, oh hari ini saya cuma dapat segini, gitu. Kalau namanya usaha kan biasa pasti turun naik ya. Kalau usaha pasti turun naik. Kalau mau stabil terus itu kerja aja, nggak usah usaha, karena berarti sikap mentalnya belum cukup untuk jadi pengusaha. Nah, kakak ini positif banget, dan saya baru ketemu yang seperti ini, jarang-jarang ya. Ada sih, ada lumayan, tapi jarang-jarang dibanding orang yang ngechat saya banyak, begitu buka langsung maunya ini itu. Seperti dia itu pemilik dunia ini gitu. Itu nggak seperti itu. Rezeki ya. Udah gitu amulet juga membantu ini. Misalnya amulet memberikan keajaiban. Namanya aja ada keajaiban. Berarti datangnya tanpa terduga kan. Bukan ditungguin gitu. Nah itulah yang mau saya tekankan. Jadi ini hal-hal yang bisa kita pelajari. Dan kakak ini juga sangat mengingat orang tuanya, sanak saudaranya. Nah ini saya lihat dari perkataannya itu, dia juga mau belajar menjadi orang yang lebih baik. Itu sering banget kan saya ucapkan di video-video sebelumnya. Untuk subscriber lama mungkin udah sering dengar dari omongan saya. Karena kalau kita nih misalnya contoh nih, kita mau, gue mau jadi lebih bisa ngatur amarah gue gitu ya. Gue mau bisa lebih ngatur keuangan gue. Kita kan belajar. Nah, kalau kita punya niat kayak gitu, amulet itu akan bantu narik orang yang bisa ngajarin kita. Gitu. Jadi kita makin tinggi levelnya. Kita punya niatan belajar, niatan berkembang. Nah, yang ditarik orang-orang yang bisa bikin kita berkembang. Bukannya kita diem, gua santai aja nih, gue gantungin semua kehidupan gue sama amulet. Itu salah. Itu mental yang salah. Nah, ini yang kayak begini, itu banyak sekali terkena efek dari film-film mistis. Ya, sementara tujuan amulet itu membantu di dunia nyata. Dunia nyata gimana? Kita bekerja, sisanya kita menantikan hal yang di luar kendali kita. Nah, hal yang di luar kendali kita itu dibantu oleh amulet karena ada guru di balik amulet itu. Ada guru yang mendoakan kita, ada guru yang mantranya, magicnya itu menolong kita, gitu. Jadi ini dua sisi antara effort atau usaha kita sendiri dan bantuan dari amulet melalui guru, bantuan dari guru melalui amulet. Itulah kerjasama namanya, timbal balik. Nah, gimana cara kita membalas kebaikan guru itu yang kita pakai amuletnya? Nah, caranya adalah kita berlaku lebih baik lagi.
lebih murah hati lagi pada orang lain. Lalu ketika kita misalnya berlaku lebih baik, misalnya kita bantu panti nih, ataupun kita misalnya tolong orang atau siapa gitu ya, dalam hati kita ucapkan semoga kebaikan ini bisa membawa kebahagiaan bagi guru siapa, sebut nih yang bikin amuletnya. Semoga guru misalnya Lung Po Hong atau Lung Po Jet gitu ya, sebut semoga Lung Po Jet bisa berbahagia berkat jasa kebaikan ini gitu. Jadi kita dibantu, kita pun memberikan kebaikan kepada guru kita yang bantu kita lewat amuletnya. Jadi pelajaran pentingnya adalah pertama diikhlaskan, seperti yang saya bilang, supaya kita nggak jadi beban pikiran, beban mental. Makin kita terbebani, bukannya bisa maju, makin berat untuk maju. Ibaratnya kamu lagi mau jalan ke depan, tapi kakinya diikat. Ya, kaki itu bisa maju nggak bisa, tapi dikit-dikit pelan berat majunya. Itu pertama diikhlaskan, jadi semua berjalan ringan. Kedua, semua di alam ini tidak berjalan sesuai keinginan kita. Amulet membantu, yes, dengan waktunya, dengan caranya. Kita hanya perlu bersabar dan berusaha, ya kan? Yang ketiga, membalas kebaikan dari guru. Yang keempat, upgrade dirinya. Saya mau jadi orang yang kayak begini, yang lebih bisa, misalnya di bidang kuliner, masakan, saya mau nambah kemampuan untuk masak lagi, terus misalnya untuk bisa ngembangin restoran, kita doa lewat amuletnya. Kita doa supaya dipertemukan dengan orang yang bisa mendukung saya untuk mengembangkan restoran ini, untuk mempelajari resep-resep baru, untuk mempelajari cara-cara masak baru, untuk memiliki kenalan-kenalan baru yang bisa kerjasama gitu. Nah itulah, jadi kitanya kalau kita mau upgrade, kita yang mau berkembang, pasti amuletnya akan bukain jalan yang lebih berkembang lagi. Bukan hanya kita nungguin aja nih, aduh guanya gini-gini aja gitu, tapi gue pengennya banyak, pengennya lebih gitu. Kitanya juga harus naik, baru dapetnya juga naik gitu. Nah ini adalah contoh yang sangat bagus banget menurut saya, karena kakak ini tadi dia bilang dia juga mau belajar menjadi lebih baik kan, ya setelah bertemu dengan salah satu orang cowok ya, yang tadi dia bilang orang Chinese yang diajarin supaya lebih baik gitu ya. Nah itu adalah mental yang tepat buat berkembang. Dan ketika kakak ini pakai amulet ini dan nambah amulet lagi, beliau sudah ada di track yang tepat, sudah ada di jalur yang tepat, karena dia berusaha berkembang dan pastinya akan dipertemukan lagi ke depannya dengan orang-orang yang bikin dia bisa berkembang. Nah, ada hal lain yang saya mau sampaikan. Rezeki yang diterima itu kita harus bisa kelola. Memang kadang-kadang kita cukupnya nih, waduh, cuma buat hari ini doang. Ya udah, besok masih ada lagi. Nah, kadang-kadang besok dapat juga, kita masih harus pakai untuk keperluan keluarga. Ya udah kita pakai dulu gitu. Habis mau gimana lagi? Karena saat ini kita statusnya masih segini gitu. Masih perlu perkembangan lebih lanjut, masih harus menunggu momentum. Karena hoki itu adalah bagian waktunya, ada bagian timingnya gitu. Jadi misalnya zaman dulu kita tahulah teknologi seperti pet, sosial media, teman-teman ingat kan? Kita kan ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram sekarang ya. Dulu ada yang pet, yang teman-temannya terbatas cuma 50 orang, terus ditambah 500 orang, itu kan. Nah, teman-teman mungkin ingat ya, sosial media pet itu. Dia muncul kecepatan ketika orang-orang masih mau memiliki teman banyak di sosial media. Tapi kalau kita lihat sekarang, Instagram aja itu kita kalau bikin story itu bisa dibatasin siapa aja yang bisa lihat circle-nya. Sementara pet itu dulu udah dibatasin gitu. Tapi dia muncul kecepatan, bukan di waktu yang tepat. Contoh lagi, ojol. Ojol muncul pas sebelum pandemi, inget gak? Sebelum 2020, ojol itu udah muncul, belum lama ya. Masih jadi unicorn, jadi dekakon gitu ya. Nah, itu ojol muncul. Dan setelah itu pandemi. Nah, itu dia muncul di saat yang tepat. Mungkin persiapannya udah lama.
Tapi muncul di saat yang tepat, dan disitulah ketika pandemi orang nggak bisa keluar. Nah, tapi orang masih bisa dagang lewat ojol. Orang masih bisa cari uang jadi ojol gitu. Dan kepake di saat yang tepat, jadi dia makin berkembang. Nah, di sini kita lihat, memang itu nggak direncanakan. Bahkan Pak Nadiem Makarim sendiri dalam salah satu wawancaranya, beliau bilang, keberuntungan itu salah satu bagian dari perkembangan ojol yang beliau bangun ya. Kalau tidak ada faktor keberuntungan, faktor hoki juga susah berkembang. Semua begitu di kehidupan kita, ada momentum titik balik, ada momentum hoki. Kitanya siap apa enggak? Makanya tadi saya bilang kita harus upgrade diri kita, tingkatkan diri kita, mau belajar ini, mau belajar itu, supaya ketika waktunya datang, kita udah siap. Kalau waktunya datang kitanya nggak bisa, hilang itu hokinya. Akan ada orang lain yang akan menggantikan kita. Gitu. Udah kepanjangan, sampai situ dulu. Saya jadi malah sharing banyak. Kemarin juga ada yang ngomong, kayaknya kalau saya nonton di YouTube, disengaja dibatasin. Kalau nggak kelamaan, kayaknya selalu ada aja yang mau di-sharing. Iya, karena saya banyak banget chat sama orang yang tiba-tiba WhatsApp gitu ya. Dan begitu ngomong langsung kayak tadi yang saya bilang. Jadi banyak banget pengalaman atau pemikiran yang saya, kok ini orang gini ya? Kok dia orang berpikir seperti ini? Apa yang dia alami gitu? Kenapa dia langsung gini-gini? Dan itu jadi pemikiran saya juga. Oh, dia nggak mengerti hal ini, dia nggak mengerti hal itu. Itulah yang saya pikir harus saya sampaikan lewat video YouTube melalui sharing yang banyak ini. Itu aja kadang-kadang saya udah sharing nggak ditonton habis. Jadinya ya udah. Dan kalau Anda nonton ini sampai habis, Anda adalah orang yang beruntung. Karena bukan tanpa maksud Anda bisa nonton ini sampai habis, pasti ada rencana dari yang di atas. Ada pesan yang ingin disampaikan kepada Anda lewat omongan saya di video ini. Jadi Anda nonton sampai habis. Pasti yang di atas menginginkan sesuatu untuk Anda. Jadi Anda dapat pesan lewat video ini. Gitu. Oke, mungkin gitu dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Thank you.